Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi matematika kelas 9 tingkat SMP MTS, yaitu kekongruenan bangun datar. Setelah menonton video ini, Anda diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi dua benda yang kongruen. Yang kedua, menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Yang ketiga, menemukan syarat dua bangun yang kongruen. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan. Baik, yang pertama, mengidentifikasi dua benda yang kongruen. Di sini kita punya gambar dua kursi yang pertama ini bentuknya sama, kemudian ukurannya sama, ya. Makanya disebut dua gambar kursi yang kongruen. Sedangkan yang kedua adalah dua buah kursi yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, ya, jadi bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, makanya disebut dua gambar kursi yang tidak kongruen. Kemudian gambar yang kedua ini memperlihatkan gambar 5 buah pensil yang bentuk dan ukurannya sama, ya. Makanya ini disebut 5 gambar pensil yang kongruen. Sedangkan yang bagian B ini 2 pensil yang bentuk dan ukurannya tidak sama, ya. Makanya disebut 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Kemudian gambar yang ketiga di sini yang pertama memperlihatkan 2 mobil yang bentuknya sama, kemudian ukurannya juga sama. Ini disebut gambar 2 mobil yang kongruen. Sedangkan bagian B ini memperlihatkan gambar 2 buah mobil yang bentuk dan ukurannya tidak sama, ya. Makanya disebut 2 gambar mobil yang tidak kongruen. Nah, dari ketiga gambar di atas tadi, ya, berarti kita bisa menyimpulkan kapan 2 benda dikatakan kongruen. Jadi dari pembahasan tadi bisa simpulkan bahwa 2 benda itu dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Jadi jika bentuk dan ukurannya sama, ya. Dari konsep itu, maka di sini ada soal manakah pasangan yang kongruen dari bangun-bangun datar di bawah ini. Ya. Dari sini kita lihat, ya, yang gambar yang pertama ini itu kongruen dengan nomor 9. Kemudian nomor 2 ini kongruen dengan nomor 10. Kemudian yang ketiga ini kongruen dengan nomor 7. Kemudian yang keempat kongruen nomor 8. Nah, nomor 5 itu kongruen dengan nomor 6. Kemudian yang kedua, ya, di antara gambar-gambar di bawah ini mana pasangan yang kongruen, ya. Jadi kita lihat, ya, yang gambar bagian A ini kongruen dengan yang J. Kemudian gambar B kongruen dengan I. Gambar C ini kongruen dengan F. Kemudian gambar D kongruen dengan G. Dan terakhir gambar E ini kongruen dengan H. Itu tadi yang pertama, mengidentifikasi 2 benda yang kongruen. Sekarang yang kedua, menemukan konsep 2 bangun yang kongruen. Sekarang 2 bangun yang kongruen ini memperlihatkan 2 buah persegi panjang yang kongruen, ya. Sebenarnya persegi panjang ini sama, mula-mula yang berwarna biru ini kemudian kita geser sehingga kita dapatkan persegi panjang yang warna ungu, ya. Jadi persegi panjang yang pertama dan yang kedua ini bentuk dan ukurannya sama, sehingga 2 persegi panjang ini disebut dengan persegi panjang yang kongruen. Kemudian ini memperlihatkan 2 persegi
Yang pertama ini dua persegi, kalau kita putar letaknya kita dapatkan persegi yang kedua. Jadi persegi yang pertama dan kedua ini bentuk dan ukurannya sama, sehingga dua persegi ini disebut kongruen. Kemudian gambar yang ketiga ini perlihatkan bangun datar segi 5 yang panjang sisinya 4. Kemudian yang pertama ini kita putar sehingga kita dapatkan bangun datar segi 5. Yang kedua ini juga merupakan bangun yang kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan yang terakhir ini ukurannya sama, panjang sisinya 4 cm, tapi bentuknya tidak sama. Oleh karena itu ini merupakan dua bangun yang tidak kongruen. Nah, dari ilustrasi ini kita lihat ternyata untuk mendapatkan dua bangun yang kongruen itu bisa dengan cara pergeseran atau translasi, atau bisa juga dengan rotasi atau perputaran. Lebih jelasnya kita bisa lihat di sini bahwa untuk mendapatkan dua bangun yang kongruen itu yang pertama adalah dengan translasi atau pergeseran. Di sini misalnya kita punya sebuah persegi panjang, kita kasih nama persegi panjang A, B, C, D. Kemudian persegi panjang A, B, C, D ini kita geser ke kanan ini, sehingga kita dapatkan persegi panjang yang kedua. Ini kita kasih nama persegi panjang K, L, M, N. Jadi persegi panjang KLMN ini berasal dari persegi panjang ABCD ya. Kita geser, ternyata setelah digeser itu bentuk dan ukurannya tidak berubah, atau bentuk dan ukurannya sama, sehingga dikatakan persegi panjang ABCD dan KLMN ini merupakan dua persegi panjang yang kongruen. Di sini kita lihat ya, ternyata sudut A setelah persegi panjang digeser itu menjadi sudut K. Nah, oleh karena itu sudut A ini dengan sudut K disebut dua sudut yang bersesuaian. Kemudian sudut B itu menjadi sudut L. Sudut B dan sudut L juga merupakan dua sudut yang saling bersesuaian. Sudut C itu menjadi sudut M. Jadi sudut C dan sudut M itu dua sudut yang bersesuaian. Kemudian sudut D itu menjadi sudut N. Sudut D dan sudut N ini adalah dua sudut yang saling bersesuaian. Kemudian yang berikut, sisi AB setelah digeser dia menjadi sisi KL. Makanya sisi AB ini bersesuaian dengan sisi KL. Kemudian sisi BC itu menjadi sisi LM. Kemudian sisi CD ini menjadi sisi MN. Dan terakhir sisi AD itu menjadi sisi KN. Nah, jadi ini merupakan dua pasang sisi yang saling bersesuaian. AB dengan KL, BC dengan LM, CD dengan MN, AD dengan KN. Kemudian yang kedua, dua bangun yang kongruen juga dapat diperoleh dengan cara rotasi atau perputarannya. Di sini kita bisa saja punya sebuah trapesium PQRS. Trapesium ini kalau kita putar ya, nanti menjadi trapesium yang kedua ini. Ini kita kasih nama trapesium TUVW. Nah, dari sini berarti sudut yang bersesuaian itu adalah sudut B dan sudut V. Artinya setelah kita putar maka nanti sudut B itu ada di sudut V. Kemudian sudut Q dengan sudut W. Sudut R dengan sudut T. Dan sudut S dengan sudut U. Jadi ini merupakan dua pasang sudut yang saling bersesuaian. Kemudian sisi PQ itu dengan ya VV. Kemudian QR dengan WT. Ya, kemudian RS dengan TU, dan yang terakhir PS dengan VU. Jadi ini
merupakan dua pasang sisi yang saling bersesuaian. Nah, dari ilustrasi ini kita lihat ternyata dua sudut yang saling bersesuaian itu besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, dan seterusnya. Kemudian dua pasang sisi yang saling bersesuaian itu panjangnya sama. Sama juga di sini, ya. Dua sudut yang saling bersesuaian itu besarnya sama. Sudut B dengan sudut V itu besarnya sama. Kemudian dua pasang sisi yang saling bersesuaian itu panjangnya sama. Nah, dari sini berarti bisa disimpulkan bahwa syarat dua bangun yang kongruen seperti di bawah ini, bahwa dua bangun dikatakan kongruen jika yang pertama sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Jadi ini syarat dua bangun yang kongruen. Jadi sekali lagi, dua buah bangun dikatakan kongruen jika yang pertama sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Di sini misalnya kita punya trapesium ABCD dan trapesium JKLM. Nah, kedua trapesium ini kongruen. Karena kongruen berarti yang pertama sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini di mana sisi yang bersesuaian? Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang itu adalah sisi AB dengan JK, kemudian BC dengan KL, kemudian CD dengan LM, CD dengan LM, kemudian AD dan JM. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Ini tadi karena bersesuaian berarti panjangnya sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Berarti sudut A nanti sama dengan sudut J, ini bersesuaian. Sudut B bersesuaian dengan sudut K. Sudut L bersesuaian dengan sudut C. Kemudian sudut D bersesuaian dengan sudut M. Karena bersesuaian berarti besarnya sama. Jadi sudut A sama dengan sudut J, sudut B sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut L, dan sudut D sama dengan sudut M. Contohnya, segi 4 ABCD dan VXYZ pada gambar di bawah ini adalah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua trapesium yang kongruen ini, yaitu ini sisi AB dengan WX, kemudian BC dengan XY, CD dan YZ, kemudian AD dengan WZ. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dengan sudut W, sudut B dengan sudut X, sudut C dan sudut Y, sudut D dan sudut Z. Kemudian contoh yang kedua, di bawah ini adalah gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Jadi ini gambarnya. Pertanyaannya, jika panjang sisi AB 40 cm, kemudian BC 21 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm, tentukanlah panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Kemudian B, jika sudut A besarnya 60 derajat dan sudut B besarnya 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Yang pertama di sini bagian A ditanyakan panjang sisi AD. Kalau kita lihat pada kedua trapesium ini, itu sisi AD yang ini ya, ini bersesuaian dengan sisi PS ya. Berarti panjang AD sama dengan panjang PS. Karena PS di sini 15 cm, berarti AD sama dengan 15 cm.
Yang kedua, DC. Kalau kita lihat di kedua trapez ini, itu DC bersesuaian dengan SR ya. Berarti panjang DC sama dengan SR. Karena SR-nya 16 cm, jadi ya, cm, berarti panjang DC juga 16 cm. Kemudian PQ. Di sini PQ itu bersesuaian dengan AB ya. Jadi dengan demikian nanti PQ sama dengan AB. Karena AB-nya 40 cm, berarti PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Kemudian QR ini bersesuaian dengan AB ya. QR bersesuaian dengan BC. Jadi QR bersesuaian dengan BC, berarti panjang QR sama dengan panjang BC. Karena BC yang 21 cm, berarti QR sama dengan BC sama dengan 21 cm. Kemudian bagian B, berapa besar sudut R dan sudut S nya. Di sini sudut R kita lihat ini bersesuaian dengan sudut C, sehingga sudut R sama dengan sudut C. Kemudian sudut S ini bersesuaian dengan sudut D, sehingga besar sudut S sama dengan sudut D. Tetapi di sini besar sudut C dan sudut D belum diketahui. Yang diketahui hanya sudut A dan sudut B. Berarti kita cari sudut C dan sudut D terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sudut C dan sudut D ini, kita perhatikan kembali sifat-sifat sebuah trapesium yang kita sudah pelajari di kelas 8 dari materi bangun datar ya. Bahwa pada sebuah trapesium itu dua sudut yang berdekatan yang terletak di antara dua garis sejajar itu jumlahnya sama dengan 180 derajat ya. Dengan demikian di sini berarti sudut A dengan sudut D ini berdekatan dan terletak di antara dua garis sejajar. Berarti sudut A sudut D sama dengan 180 derajat. Dari sini berarti sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut A. Karena sudut A-nya tadi sama dengan 60 derajat, berarti sudut D sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat. Ini sama dengan 120 derajat. Jadi kita dapat sudut D 120 derajat. Kemudian yang kedua, kita cari sudut C ya. Di sini untuk mendapatkan sudut C berarti kita pakai ini. Sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Dari sini berarti sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut B ya. Atau sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut B 40 derajat, dapat 180 derajat kurang 40 derajat, atau sudut C nya sama dengan 140 derajat ya. Jadi di sini kita sudah dapatkan sudut C 140 derajat, kemudian sudut D 120 derajat. Dengan demikian besar sudut R itu sama dengan sudut C sama dengan 140 derajat. Sedangkan besar sudut S itu sama dengan sudut D sama dengan 120 derajat. Ya, baik. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.